Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini di waktu yang penuh berkah, di waktu duha, kita bisa menyimak kajian secara online di tengah kita sedang menghadapi satu wabah yang ada di masyarakat kita. Dan tentu kita bermohon di akhir bulan Sya'ban ini semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua jenis penyakit virus yang menjadi satu ketakutan bagi masyarakat, dan mudah-mudahan diangkatnya virus ini kita bisa menghadapi Ramadan dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketenangan, sehingga semakin banyak kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih dalam kondisi sakit karena virus ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat semua penyakitnya. Allahumma shfi maradona, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan semua orang-orang yang sakit dari wabah penyakit ini dan dari penyakit-penyakit yang lain. Demikian pula kita doakan kepada para dokter, para perawat, tenaga medis dan semua pihak yang terus berjuang untuk mencegah penularan wabah penyakit ini. Semoga memberikan kekuatan baik mental maupun fisik, dan tentu semuanya mudah-mudahan menjadi satu rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kajian online kita di pagi hari ini, kita akan membahas tentang ceria menyambut Ramadan, bulan Al-Quran. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Di antaranya adalah tentang syariat Ramadan, terutama sejarah tentang syariat Ramadan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu motivasi, satu ungkapan yang menyemangati para sahabat waktu itu untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan kedua adalah kenapa kita harus bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tentu nanti kita juga akan membahas tentang bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Seperti apa nanti para salafun saleh, orang-orang terbaik zaman dahulu, menyikapi Ramadan, wabil khusus interaksi mereka dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Tentu nanti mudah-mudahan kita juga sudah mulai bisa memplanning, merencanakan interaksi kita dengan Al-Quran selama di bulan Ramadan ini. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang sejarah syariat Ramadan. Kita tahu bahwa Ramadan, kewajiban puasa di bulan Ramadan baru Allah Subhanahu wa taala wajibkan di tahun kedua Hijriah. Maknanya setelah 2 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, barulah syariat tentang Ramadan ini diwajibkan. Puasa di bulan Ramadan diwajibkan. Jadi ayat yang selalu nanti kita akan dengar di bulan Ramadan, ya, surat Al-Baqarah ayat 183 itu adalah persisnya turun di tahun kedua Hijriah. Tentu tepatnya di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah ayat tersebut turun. Kemudian nanti di bulan Ramadannya di tahun kedua Hijriah kaum muslimin berpuasa Ramadan. Maknanya kalau kita hitung mulai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika mengawali dakwanya di Mekah selama 13 tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun di Mekah, tentu yang dikuatkan adalah akidah,
yang dikuatkan adalah akhlak, yang dikuatkan adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian nanti ketika hijrah ke Madinah di tahun kedua hijrah, itulah syariat Ramadan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya perintah puasa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan itu kalau kita hitung, ayat itu bisa langsung diterapkan dan diamalkan oleh para sahabat, butuh persiapan kurang lebih waktu 15 tahun. 13 tahun Nabi di Mekah dan 2 tahun nanti Nabi di Madinah, barulah ayat itu kemudian turun. Tentu hal yang bukan kebetulan tentunya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang puasa baru setelah 15 tahun dari diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, setelah para sahabat secara imannya mantap, keimanan akidahnya kuat, ketakwaannya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa, barulah nanti syariat Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaum muslimin waktu itu. Maknanya, hikmahnya apa yang kita bisa ambil? Bahwasanya untuk maksimal kita di bulan Ramadan, kita butuh persiapan, butuh hal-hal yang kita lakukan supaya Ramadan kita maksimal. Bisa kita renungkan, para sahabat waktu itu dipersiapkan untuk menjalankan ibadah Ramadan, kurang lebih waktu yang dipersiapkan adalah 15 tahun. 15 tahun bukan waktu yang singkat. 15 tahun ibarat usia manusia ini sudah kondisi dewasa, sudah kondisi balik, hukum taklif yang nanti ketika seseorang dalam kondisi sudah balik itu sudah ada kewajiban, yang melakukan dosa mendapatkan, yang melakukan maksiat mendapatkan dosa, yang melakukan ibadah mendapat pahala, itu ketika usia balik. Dan kurang lebihnya tentu usia 15 tahun sudah kondisi balik. Maknanya untuk menyambut Ramadan ini kita butuh persiapan-persiapan supaya lebih maksimal. Dan itulah yang menjadi rahasia, karena memang nanti di tahun kedua Hijriah, persis di mana kaum muslimin mengawali ibadah puasa Ramadan itu, justru di saat Ramadan itu ada perintah perang. Perintah perang yang tentu tidak tanggung-tanggung, perang. Dan dalam kondisi kaum muslimin sedang menjalankan ibadah puasa waktu itu. Persiapan yang matang itulah dalam kondisi menjalankan ibadah puasa Ramadan itu ternyata perintah jihad fisabilillah yang nanti kita pelajari dalam perang Badar itu persisnya di tanggal 17 Ramadan terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Dan justru peperangan yang pertama di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin, meskipun dalam kondisi jumlah yang sangat tidak berimbang antara jumlah kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Maknanya itulah Ramadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ramadan pertama yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi prestasi di dalam menjalankan ibadah Ramadan bukan hanya tuntas sukses di dalam ibadah-ibadah selama bulan Ramadan, tapi juga ada prestasi yang lain. Tentu kita sebelum menyambut datangnya Ramadan, semaksimal mungkin di akhir-akhir bulan Sya'ban ini kita bisa mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di tahun kedua Hijriah yang tadi kita sebutkan, tentu di tahun kedua Hijriah itu syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala tentu bukan hanya Ramadan, bukan hanya puasa di bulan Ramadan, tapi ada 4 syariat yang secara syariat ini diturunkan oleh Allah di tahun yang sama. Yang pertama adalah syariat tentang tahwilul kiblah, syariat tentang berpindahnya kiblat yang awalnya dari Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian berpindah ke Masjidil Haram di Mekah. Dan yang kedua adalah syariat puasa, yang insya Allah sudah banyak kita mengkajinya tentang syariat puasa. Dan yang ketiga ada syariat zakat, dan nanti detail tentang zakat, tentang nisab zakat, zakat apa saja yang perlu ditunaikan, syariat tentang zakat, dan secara detail itu
itu Allah turunkan persis di tahun kedua Hijriah. Dan yang keempat, syariat yang turun di tahun kedua Hijriah adalah syariat al-jihad, jihad fisabilillah. Maknanya kalau kita berbicara Ramadan, mestinya kita berbicara 4 hal ini. Di dalamnya ada tentang sholat, dengan adanya perpindahan kiblat, di dalamnya ada puasa itu sendiri, ada zakat, ya, dan kemudian ada jihad fisabilillah. Dan yang lebih menarik lagi tentang syariat Ramadan, tentang syariat puasa di bulan Ramadan ini, persisnya Allah turunkan di tahun kedua Hijriah. Kita bisa lihat dalam sejarah Sirah Nabawiyah, tahun kedua Hijriah ini tentu menjadi fase-fase awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Yang fase awal ini Nabi gunakan untuk membangun pondasi-pondasi negara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gunakan untuk membangun satu pondasi yang kokoh untuk mewujudkan satu peradaban besar yang nanti tentu akan bersaing dengan peradaban Romawi, peradaban Parsi. Nabi SAW bangun itu di awal-awal Hijriah, di awal Nabi SAW hijrah ke Madinah waktu itu. Maknanya apa? Ketika tahun kedua Hijriah Nabi disyariatkan untuk berpuasa Ramadan, berarti puasa Ramadan juga sangat ada kaitannya dengan bagaimana kita membangun negara mestinya. Tahun kedua Hijriah, ketika syariat Ramadan ini turun, justru di mana waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengokohkan pondasi untuk membangun sebuah negara. Ini menarik kalau kemudian kita kaji lebih dalam bagaimana satu negara itu akan makmur, satu negara itu akan jaya dengan kepemimpinannya, dengan masyarakatnya yang sejahtera, kemakmuran di mana-mana. Itu ternyata isyaratnya ada pada Ramadan. Mestinya kalau kita berbicara cakupan negara terkait dengan Ramadan, bukan hanya sekedar rutinitas buka bersama, bukan hanya sekedar kemudian ada event-event nuzul Quran dan seterusnya, tapi perlu menggali lebih dalam bagaimana puasa Ramadan itu bisa menjadi tonggak awal berdirinya negara Islam yang sangat kokoh, yang kelak kemudian bisa menguasai 2/3 dunia. Dan tentu ini bisa kita kaji dalam literasi Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah sekilas tentang sejarah Ramadan. Dan tentu di balik syariat ini ada maqasid syariah yang luar biasa, tujuan syariat yang luar biasa. Untuk itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyiapkan atau setelah disiapkan kurang lebih 15 tahun lamanya untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal waktu sebelum menjalankan puasa Ramadan, Nabi menyampaikan satu motivasi at-targhibat, suatu dorongan luar biasa kepada para sahabat untuk menyambut Ramadan ini dengan lebih baik. Dalam sebuah riwayat hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa qad ja'akum Ramadan. Dalam hadis yang lain, qad ataakum Ramadan, sungguh akan datang, telah datang Ramadan. Nabi mengatakan syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebelum para sahabat waktu itu melakukan puasa Ramadan, Nabi memberikan satu motivasi besar, satu hal, kata-kata yang membangkitkan semangat para sahabat untuk betul-betul serius menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Nabi mengatakan akan datang bagi kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Dan tentu dulu ketika para sahabat mendengar kata-kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada kata berkah, inilah yang selalu dicari oleh para sahabat. Waktu atau apapun itu yang Nabi isyaratkan ada keberkahan di dalamnya, pasti sahabat akan berlomba-lomba untuk meraih keberkahan itu. Satu misal kita bisa lihat satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau Nabi pernah menyampaikan, Allahumma barik ummati fi bukhuriha. Ya Allah, semoga Engkau memberikan keberkahan bagi umatku di waktu pagi harinya. Bukankah ini isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya waktu pagi adalah waktu yang berkah? Maka nanti ada satu sahabat yang ingin sekali mendapatkan keberkahan di waktu pagi itu,
Sampai beliau ini seorang pedagang, dan beliau sendiri yang meriwayatkan hadis ini. Pedagang ini pagi-pagi sudah membuka tokonya, berjualan. Bahkan dia mengatakan, ya Allah, saya berharap dengan doa nabiku, dan saya telah mengamalkan apa yang menjadi keberkahan dalam hidupku. Ini contoh para sahabat dulu. Kalau Nabi mengatakan ada satu keberkahan, itu yang selalu dicari. Dan mohon maaf kalau kita lihat hari ini di masyarakat kita di zaman modern ini, kata berkah itu sudah jarang kita jumpai. Bahkan orang sudah melupakan keberkahan itu. Keberkahan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu sampaikan itu kadang-kadang kita lupa. Karena memang hidup kita ini ya kita mencari keberkahan. Hidup kita ini kita tujukan untuk mencari keberkahan. Untuk itu, banyaknya harta, banyaknya kekayaan atau apapun yang kita miliki, kalau nggak berkah itu menjadi bahaya bagi kita. Maka yang selalu kita cari adalah berkah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut di awal sekali motivasi ini, mengatakan bahwasanya bulan Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, bulan yang penuh dengan berkah. Maknanya banyak kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan di dalam bulan tersebut. Dan inilah yang memompa semangat para sahabat tentu untuk menghadapi Ramadan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah SWT mewajibkan bagi kalian untuk berpuasa Ramadan. Maka selain nanti ada ayat tentang puasa, kewajiban berpuasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkannya kembali di dalam hadis ini, bahwasanya Allah SWT mewajibkan kalian di Ramadan untuk berpuasa. Maka ini yang biasa kita kenal dengan puasa Ramadan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu motivasi yang lain tentang kondisi bulan Ramadan. Nabi mengatakan, tuftahu fihi abwabul jannah. Pada saat bulan Ramadan, pintu-pintu surga akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu neraka jahim, pintu neraka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita di dalam beribadah. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya, adapun pintu neraka Allah Subhanahu wa taala tutup. Demikian pula wa tughallu fihi syayatin. Pada bulan Ramadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, setan-setan dibelenggu, setan-setan diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia kalau betul-betul dia dalam kondisi ikhlas menjalankan ibadah, gampang dia untuk melawan godaan setan itu. Untuk itu kalau kita lihat nanti di awal bulan Ramadan, orang akan berduyun-duyun melakukan ibadah. Orang akan banyak menyambut Ramadan dengan yang awalnya tidak pernah pakai peci, dia akan pakai peci ke masjid. Yang awalnya bisa jadi secara baju biasa, tapi kalau Ramadan datang dia akan pakai koko, dia akan pakai sarung, bahkan dia akan pakai selendang sajadah untuk ke masjid menjalankan ibadah. Menandakan bahwa memang bulan ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi hamba-hamba yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang dikerjakannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi yang lain. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Pada bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan setara dengan 83 tahun kurang lebihnya. Inilah yang dikenal dengan Lailatul Qadar atau malam Qadar. Maka inilah yang semakin memompa semangat para sahabat untuk kemudian serius menghadapi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang dia dihalangi untuk mendapatkan kebaikan-kebaikannya, maka dia tidak akan mendapatkan itu. Ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dengan motivasi yang luar biasa ini, dengan targhibat, dengan penyemangat luar biasa ini, kita nanti akan jumpai ternyata ada orang-orang yang justru di bulan Ramadan dia nggak mau berubah. Ada orang-orang yang di bulan Ramadan dia menganggap sama dengan bulan-bulan yang lain. Ada orang ketika di bulan Ramadan yang awalnya dia nggak sholat, Ramadan juga nggak sholat. Ada yang bisa jadi
selama bulan Ramadan atau selama di luar Ramadan dia maksiat, Ramadan tetap dia maksiat. Mananya ada orang yang seperti itu kondisinya, dan artinya dia tidak mendapatkan apapun dari Ramadan yang menjadi bulan penuh berkah ini. Maka mudah-mudahan ya, satu motivasi nanti ini cukup bagi kita untuk menyambut Ramadan ini dengan lebih baik. Kemudian yang juga perlu kita perhatikan, ternyata di antara cara kita untuk menyambut Ramadan adalah dengan perasaan gembira, dengan perasaan ceria. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Qul bi fadlillah, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, karena dengan keutamaan yang Allah berikan dan dengan rahmatnya, falyafrahu, maka hendaklah kalian bergembira. Maka kalau kita membuka di dalam kitab tafsir As-Sa'di, Imam As-Sa'di memberikan penafsiran lafadz bifadlillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah Al-Qur'an Al-Karim. Al-Qur'an Al-Karim. Maknanya kalau kita terjemahkan secara bebas, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, dengan Al-Quran yang Allah turunkan dan dengan rahmatnya, falyafrahu, maka hendaklah kalian bergembira di dalamnya. Al-Quran tentu Allah SWT turunkan di bulan Ramadan. Berarti memang datangnya bulan Ramadan yang sekaligus menjadi bulan di mana Allah turunkan Al-Quran, kita diperintahkan untuk bergembira. Kita diperintahkan untuk bahagia menyambut Ramadan. Dan gembira, bahagia ini tentu menjadi tanda hidupnya iman seorang muslim. Hidupnya hati seorang muslim adalah perasaan gembira ketika peluang ibadah itu datang kepadanya. Termasuk Ramadan tentunya, dengan peluang ibadah yang sangat luar biasa ini, fadilah-fadilah keutamaan yang Allah berikan, tentu tidak ada kata lain bagi seorang mukmin kecuali menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Untuk itu Imam As-Sa'di dalam tafsir itu beliau menyebutkan satu hikmah kenapa kita diperintahkan untuk gembira menyambut Ramadan. Di antaranya bahwa dengan gembiranya kita menyambut Ramadan, ini menjadi satu bentuk penguat hati kita, menjadi satu bentuk cara kita untuk mendapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih. Gembiranya kita menyambut Ramadan akan menjadikan kita semangat juga untuk memperbaiki keilmuan dan keimanan kita sebelum Ramadan itu datang. Karena gembira. Coba lihat kalau orang yang nggak gembira, dia nggak interest, dia nggak akan punya hal-hal yang positif yang dia akan dapati kalau dia nggak gembira. Coba kalau misalnya kita ada anak kita misalnya yang jauh-jauh hari, ya lama nggak ketemu dengan kita, kemudian mau datang ke rumah, mau pulang ke rumah, kita gembira. Dan gembiranya kita menyambut anak itu, kita siapkan dengan hal-hal terbaik. Apa yang kira-kira akan diinginkan anak kita di rumah. Kamarnya mungkin akan dirapikan, makanan-makanan yang disukai akan kita siapkan. Apapun mungkin yang akan dia minta kita sudah siapkan, karena kita gembira. Coba kalau kita nggak gembira, nggak mungkin kita akan bersiap-siap seperti itu. Untuk itu bagi orang mukmin, kegembiraan kita menyambut Ramadan ini menjadi bukti hidupnya hati bagi seorang mukmin. Menyambut Ramadan dengan gembira ini menjadikan bahwa iman kita masih nyala di dalam hati kita. Dan sebaliknya, tentu orang yang penuh dengan kemaksiatan, mereka dengan datangnya peluang ibadah, mereka bukan tambah senang, mereka akan sedih. Dan sebaliknya, ketika mereka akan melakukan maksiat, mereka akan bergembira. Dan ini tentu dilarang. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lahu qamu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Dan hendaklah kalian jangan bergembira dengan dosa-dosa dan maksiat itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang gembira dalam dosa dan maksiat. Tentu orang yang menyambut Ramadan dengan gembira, maka ini suatu kebaikan. Tapi bagi orang yang ketika menyambut maksiat dengan kegembiraan, ini tentu musibah
dan tentu adalah hal yang dilarang di dalam agama kita. Untuk itulah kegembiraan kita menyambut Ramadan, kita siapkan ilmunya, kita buka-buka kembali tentang fikih puasa, kita buka kembali tentang keutamaan-keutamaan di dalam ibadah selama Ramadan. Kita pelajari kembali ilmu tentang adab-adab berpuasa, apa yang bisa membatalkan puasa, apa saja amalan-amalan yang bisa menambah kualitas ibadah Ramadan kita. Ini ilmu. Maka Imam Al-Bukhari menyampaikan al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Bahwasanya ilmu kita lakukan, kita miliki sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah bahwasanya Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Apa fungsi Al-Qur'an? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatim minal huda wal furqan, sebagai pembeda mana itu petunjuk dan mana yang bukan petunjuk. Maka Al-Qur'an adalah kitab suci yang Allah turunkan di dalam bulan Ramadan. Ternyata kalau kita lihat di dalam penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya Al-Qur'an saja yang diturunkan di dalam bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam satu riwayat hadis bahwa unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Bahwasanya suhuf Ibrahim, suhuf Nabi Ibrahim itu Allah turunkan di awal bulan Ramadan. Demikian wa unzilat at-Taurah li sitti madin min Ramadan. Demikian at-Taurah, kitab at-Taurat Allah Subhanahu wa taala turunkan pada waktu tanggal 6 Ramadan. Wal Injil lisalasah asyar khalat min Ramadan. Kemudian kitab Injil Allah turunkan pada tanggal 13 Ramadan. Wa anzalallahu al-Qur'an li arba' wa ishrin khalat min Ramadan. Dan Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan pada tanggal 24 Ramadan. Maknanya bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi terdahulu itu juga Allah turunkan di bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain, hadis Jabir bin Abdullah nanti juga menyebutkan bahwa kitab Zabur Allah turunkan pada tanggal 12 Ramadan. Dan sebagian riwayat mengatakan kitab Injil Allah Subhanahu wa taala turunkan pada tanggal 10 Ramadan. Jadi ternyata bukan Al-Qur'an saja yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Kitab-kitab yang lain Allah Subhanahu wa taala turunkan juga di bulan Ramadan. Untuk itu, kalau kita kemudian mendapati rincian dari penjelasan ini, bahwa suhuf Nabi Ibrahim, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, tentu kitab-kitab ini Allah Subhanahu wa taala langsung turunkan kepada nabi yang menerimanya. Kitab Injil Allah langsung berikan kepada Nabi Isa langsung. Kitab Taurat, ya, kitab Zabur dan kitab atau suhuf Nabi Ibrahim semuanya diberikan langsung kepada nabi-nabinya. Tapi untuk Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan secara global, turunkan secara utuh langsung waktu itu pada malam Lailatul Qadar, pada malam Qadar di Baitul Izzah. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentu melalui malaikat Jibril, ya, berangsur-angsur kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sesuai dengan momentum yang ada. Ini tentu bedanya Quran dengan kitab-kitab yang lain. Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkannya semuanya di Baitul Izzah, ya, dan ini di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Qadar. Maknanya Allah turunkan semuanya di Baitul Izzah waktu itu. Kemudian nanti Allah turunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini membuktikan bahwasanya kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya itu Allah turunkan di bulan Ramadan.
Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Al-Qur'an yang Allah turunkan di bulan Ramadan tentu nanti sebagaimana yang dikisahkan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwasanya ada satu riwayat hadis yang menyampaikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Tapi Nabi lebih dermawan lagi kalau datang bulan Ramadan. Saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malamnya akan bertemu dengan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril akan mengajarkan Al-Quran, dan malaikat Jibril alaihissalam akan menyimak bacaan Qurannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini luar biasa. Ternyata momentum Nabi untuk langsung talaki Quran dengan malaikat Jibril ada di bulan Ramadan. Untuk itu nanti para ulama menyebutkan bahwa hadis ini menjadi isyarat tentang sunnahnya kita mengisi waktu-waktu malam Ramadan dengan Al-Quran, dengan memperbanyak tilawah Al-Quran, dengan banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kegiatannya adalah talaki Quran dengan malaikat Jibril. Nabi mendengar bacaan Quran dari malaikat Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hafalannya kepada malaikat Jibril. Itu Nabi lakukan di malam-malam hari di bulan Ramadan. Syahrul Quran atau Ramadan yang menjadi syahrul Quran ini, bulan Al-Quran ini tentu tidak hanya sekedar diturunkan di malam Ramadan. Tentu bagi kita, bagi kaum muslimin, semangat kita adalah memperbanyak interaksi kita di bulan Ramadan dengan Al-Quran, karena bulan ini memang diturunkan Allah di bulan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah di bulan Al-Quran. Maka kalau kita lihat bagaimana aktivitas para salafun saleh terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, bagaimana mereka mengisi hari-harinya dengan Quran, maka kita akan bisa mendapati pelajaran luar biasa. Misalnya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka umumnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan itu sudah banyak berdoa supaya usianya sampai di bulan Ramadan. Sebenarnya kalau kita lihat dari sini, umumnya kita ini baru berdoa supaya usia kita sampai di bulan Ramadan itu biasanya di bulan Rajab. Biasanya kita berdoa dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami di bulan Ramadan. Umumnya kita hanya berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk sampai di bulan Ramadan, dikasih usia panjang sampai ketemu dengan Ramadan, itu biasanya 2 bulan ini saja. Tapi para sahabat dulu, orang-orang terbaik itu menyambut Ramadan ternyata 6 bulan sebelumnya. Mereka sudah banyak berdoa, menyiapkan dirinya, menyiapkan imannya, menyiapkan ilmunya 6 bulan sebelumnya mereka untuk ketemu dengan bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan berikutnya oleh para sahabat digunakan untuk berdoa juga, tapi isi doanya adalah supaya Allah menerima semua ibadahnya di bulan Ramadan. Masya Allah, inilah para sahabat dulu. Kalau kita bagi 12 bulan, 1 tahun itu dibagi doanya dengan 2 ini. 6 bulan awal untuk doa supaya sampai usahanya bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, bulan Syawal dan seterusnya digunakan untuk berdoa supaya ibadah Ramadan 1 bulan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu persiapan mereka untuk menyambut Ramadan, ya, selain doa tadi adalah mengisinya dengan Quran, mengisinya dengan Al-Quran. Interaksi mereka semakin meningkat dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan itu sudah disiapkan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Kemudian kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan tentu dikisahkan beliau mengisi malam-malam hari Ramadan dengan Al-Quran. Beliau sholat 1 malam penuh, dan setiap rakaatnya membaca Al-Quran dengan bacaan yang sangat panjang. Sholat yang dilakukan juga tidak lepas dari bacaan Al-Quran. Inilah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Demikian pula kalau kita lihat Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ubay bin Ka'ab
beliau bisa menghatamkan Al-Quran setiap 8 hari sekali, ya. Dan ini luar biasa. Tentu bedanya kita dengan para sahabat dulu. Kalau para sahabat tentu membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur, dengan penuh penghayatan, dengan penuh kerinduan terhadap apa yang kemudian diinformasikan di dalam Al-Quran itu. Misalnya tentang surga, mereka akan memohon kepada Allah tentang surga itu. Ketika melewati ayat yang ketika dibaca berkaitan dengan neraka, mereka akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihindarkan dari neraka. Ketika membaca Al-Quran dan di dalam Al-Quran mereka membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah tasbih, mereka bertasbih dulu. Ketika ada ayat Al-Quran yang dibaca tentang hal-hal yang berkaitan perintah untuk misalnya bertakbir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, mereka berhenti sejenak dulu melakukan itu. Dan inilah kualitas tilawah atau bacaan para sahabat waktu itu. Ubay bin Ka'ab bisa menyelesaikan khatam Qur'annya 8 hari. Demikian pula sahabat Tamim Ad-Dari, setiap 1 pekannya bisa selesai membaca Al-Quran, selesai menghatamkan Al-Quran. Demikian pula kalau kita lihat Imam Asy-Syafi'i, ini yang luar biasa. Imam Asy-Syafi'i, beliau bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 kali Ramadan sebanyak 60 kali khatam. 60 kali khatam maknanya 1 hari di dalam bulan Ramadan Imam Asy-Syafi'i bisa menghatamkan 2 kali. Bisa menghatamkan 2 kali. Dan ini dijelaskan oleh para ulama di luar dari bacaan sholat Imam Asy-Syafi'i. Subhanallah. Inilah Imam Asy-Syafi'i. 1 bulan bisa selesai 60 kali khatam. Sahabat Qatadah, beliau dalam setiap akhir pekan bisa menghatamkan Quran. Tapi ketika bulan Ramadan bisa 3 hari sekali khatam Quran dan seterusnya. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, ya, imam besar di Madinah waktu itu, beliau punya halaqah-halaqah ilmu yang cukup banyak. Punya halaqah-halaqah ilmu dan punya kegiatan-kegiatan keilmuan dengan berbagai macam disiplin ilmu hadis dan seterusnya. Ketika datang bulan Ramadan, semua majelis ilmu itu beliau tinggalkan dan semua digunakan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Imam Malik, yang ulama luar biasa itu, Ramadan yang menjadi bulan di mana Al-Quran diturunkan, semua aktivitas hariannya digunakan untuk bersama dengan Quran, digunakan untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Maka inilah potret orang-orang salaf terdahulu, salafun salih terdahulu. Maka kalau kita perhatikan, kita akan malu sebenarnya dengan apa yang mereka sudah lakukan. Maka dikatakan lau dzukirat idza dzukirat af'alus salaf iftadakhna. Kalau kita disebutkan amalan-amalan orang-orang salaf, orang-orang salafun salih terdahulu, sungguh kita akan merasa malu dengan amalan-amalan kita sendiri. Tapi setidaknya masyarakat muslimin, sebentar lagi Ramadan datang ini, setidaknya kita sudah punya perencanaan, sudah punya planning, ya, untuk nanti selama Ramadan kita kira-kira akan berapa kali khatam. Bisa kita sudah mulai planning mulai hari ini. Kira-kira nanti selama bulan Ramadan surat-surat apa yang bisa kita hafal. Tentu supaya membedakan dengan bulan-bulan yang lain, ya, kita hafal. Maka ini kita rencanakan. Perencanaan yang matang, keikhlasan niat inilah yang menjadikan kita insya Allah mudah untuk berinteraksi dengan Al-Quran, wabil khusus nanti di bulan Ramadan. Dan kalaulah membaca Al-Quran, interaksi kita dengan Quran ini faidah atau keutamanya luar biasa, apalagi kalau kita lakukan di bulan Ramadan. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita termasuk orang-orang yang ahli Quran, orang-orang yang gembira menyambut Ramadan dan sudah mempersiapkan diri kita untuk bisa dekat dengan Al-Quran. Semoga kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran dan kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.